Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Rofi, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita presensi terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil bisa menghidupkan mic-nya dan bilang hadir. Angelina Sevin Salsabila, Hadir, Pak. SD Suryaning Tias, Hadir, Pak. Maya Evelyn, Hadir. Rofi Prawira Utomo, Hadir, Pak. anak-anakku sekalian. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ke sebentar. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.9, menjelaskan dan menentukan rumus keliling dan luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Dan kompetensi dasar 4.9, menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, dengan bimbingan guru dan siswa, dengan bimbingan guru, siswa mampu memahami rumus keliling, bangun datar, persegi dan persegi panjang. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, siswa mampu memahami rumus luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Dengan bimbingan guru dan latihan mandiri, siswa mengenali, mengetahui cara menghitung keliling dan luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Yang keempat, melalui kegiatan penyelesaian masalah, siswa mampu menyelesaikan masalah keliling dan luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Nah, anak-anakku, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat bangun datar, persegi dan persegi panjang. Siapa yang masih ingat sifat bangun datar persegi? Saya, Pak. Persegi punya 4 garis lurus yang sama panjang. Terus punya 4 sisi, sisi yang berhadapan itu sejajar. Terdapat juga 4 sudut yang sama besar 90 derajat. Terus simetri putar dan lipatnya masing-masing sebanyak 4 dan mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang. Sudah, Pak. Iya, tepat sekali. Nah, kalau sifat persegi panjang, siapa yang masih ingat ayo? Saya, Pak. Persegi panjang terbentuk dari 4 buah garis lurus, mempunyai 4 sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 simetri putar, simetri lipatnya 4, mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Wait, see? Bagus sekali penjelasan tentang sifat persegi panjang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Keliling itu, bentar. Keliling itu digunakan untuk menghitung jarak batasan sebuah bangun datar. Nah, sedangkan luas adalah cakupan besar area sebuah bangun datar. Jarak itu adalah hitungan satu dimensi, maka dia akan memiliki satuan satu dimensi juga seperti cm, m, dan km. Sedangkan luas adalah hitungan dua dimensi, maka akan memiliki satuan dua dimensi juga seperti cm kuadrat, m kuadrat, dan km kuadrat. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai luas persegi dan persegi panjang, bisa dibaca di buku yang telah dikirim melalui grup WA kelas.
Nah, supaya kalian lebih paham terkait materi tersebut, Bapak akan memberikan soal aplikasi terkait materi keliling dan luas. Nanti kalian diskusikan selama 20 menit dengan teman sekelompok yang sudah Bapak bagi. Setelah itu, diskusi kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Jangan lupa untuk menulis hasil diskusi. Baik, Pak. Ya, silakan dilihat juga video yang Bapak akan tampilkan. Bentar, bentar, bentar. Tembok ini masing-masing permukaannya adalah sebuah persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 100 cm. Sebentar, Bing. Ada yang kurang. Kita harus cat kandangnya agar cantik. Bing, tidak ada rumah yang tidak dicat. Lihat dong, rumah Fajar, rumahku. Butuh berapa kaleng? Karena di gudang hanya ada 1 kaleng cat. 1 kaleng dapat digunakan untuk kira-kira 30 meter persegi. Kita harus tahu dulu berapa luas permukaan tembok-tembok kandang. Yuk, kita hitung bersama. Nah, baik. Tadi ada soalnya juga. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok ya. Setelah aku baca di buku, rumus untuk mencari luas persegi itu kan sisi kali sisi. Sedangkan rumus untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya, untuk soal nomor 1 itu kan diketahui bahwa kandang kambing itu mempunyai 3 tembok berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran 200 cm dan lebar 100 cm, serta terdapat 1 kaleng cat yang bisa menutup area dengan total luas 30 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan itu apakah 1 kaleng tersebut itu cukup untuk mengecat dinding dalam dan luar kandang kambing tersebut. Berarti menurutku itu untuk mencari solusinya itu kita harus mencari luas total dinding kambing tersebut terlebih dahulu. Menurut kamu gimana, Mai? Nah, ya setuju banget kalau nomor 2 itu sebidang tanah dengan ukuran 25 meter, terus lebarnya 18 meter. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 300.000 tiap meter persegi, kemudian yang ditanyakan kan ke harga tanah tersebut. Berarti untuk mencari solusinya, maka terlebih dahulu kita mencari luas dari tanah tersebut. Baik, kita kerjakan dulu aja, Mai. Setelah aku baca di buku, rumus untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Iya, benar. Untuk soal nomor 3 itu diketahui lahan masjid perumahan Harmoni berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan. Jadi caranya nanti kita harus keliling dahulu. Menurutmu gimana? Iya, setuju. Kalau soal nomor 4 itu diketahui tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah sa'i adalah lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Jika Nadine berlari kecil mengelilingi lapangan tersebut sebanyak
7 kali kemudian yang ditanyakan berapa meter jarak yang ditempuh Nadine, berarti ini nanti kita juga harus cari keliling dari lapangan dulu. Ya, untuk kelompok satu, apa ada kendala masalah sejauh ini, ada kendala kah? Apa bisa ditanyakan? Itu Pak, kita tidak tahu caranya bisa mengetahui apakah satu kali tersebut itu cukup untuk mengecat dinding kandang kambing tersebut. Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Soalnya setelah kita menghitung, kita dapat dindingnya itu 12.000 cm persegi. Sedangkan satu kaleng bisa menutupi area seluas 30 meter persegi. Bagaimana cara kita mengetahui apakah satu kaleng tersebut cukup mengecat pada semua dinding tersebut? Nah, itu setelah kita mendapatkan luas total, kalian harus mengganti satuannya terlebih dahulu supaya sama dengan satuan luas yang dapat ditutupi oleh satu kaleng cat. Jadi sentimeter persegi itu kalian ubah dulu menjadi meter persegi. Jika luas total dinding kurang dari atau sama dengan luas yang bisa ditutupi dengan satu kaleng cat, maka satu kaleng cat tersebut cukup untuk mengecat dinding tersebut. Sebagai tambahan, 10.000 cm persegi itu sama dengan 1 meter persegi. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Baik Pak. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Yang nomor 4 setelah dihitung keliling lapangan adalah 56 meter. Tapi gimana ya nyari jarak tempuh Nadine saat melaksanakan sa'i? Kamu tahu gak, Es? Nggak tahu, masih bingung juga. Kalau yang nomor 3 itu setelah dihitung kelilingnya ada 100 meter. Jadi panjang pagarnya itu 100 meter. Nah, untuk yang nomor 4, mending kamu tanyakan Pak Guru saja deh. Pak, untuk nomor 4, cara mencari jarak tempuh Nadine bagaimana ya, Pak? Nah, jarak tempuh Nadine itu saat melakukan sa'i bisa kita dapat dari mengkalikan keliling lapangan dengan berapa kali Nadine melakukan sa'i. Jadi ada 56 kali 7. Jadi hasilnya adalah 392 meter. Baik, Pak, terima kasih. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Setiap kelompok akan mempresentasikan jawaban atau solusi dari permasalahan di video tadi. Untuk kelompok 1, mempresentasikan hasil diskusi nomor 1 dan 2. Kelompok 1 dipersilakan. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Maya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu soal nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 1, itu kan Lani ingin mengecat dinding dalam dan luar kandang kambing, tetapi ia hanya memiliki satu kaleng cat yang cukup untuk mengecat area seluas 30 meter persegi. Apakah satu kaleng tersebut itu cukup untuk mengecat dinding dalam dan luar kandang kambing yang memiliki panjang 200 cm persegi dan lebar 1 cm persegi? Diketahui bahwa panjang dindingnya itu 200 cm persegi dan lebar dindingnya itu 100 cm persegi. Untuk dindingnya itu berjumlah 3 dan satu kaleng cat itu cukup untuk mengecat area seluas 30 meter persegi. Kemudian ditanya apakah satu kaleng cat tersebut cukup untuk mengecat dinding dalam dan luar. Kemudian dijawab untuk langkah pertama yaitu kita harus mencari luas satu dinding tersebut dengan mengalihkan panjang dan lebar. Sehingga 200 cm dikali 1 cm itu kan 20.000 cm persegi. Kemudian langkah kedua itu kita mencari luas 3 dinding. Dengan caranya itu yaitu 3 dikali 20.000 cm persegi, yaitu 60.000 cm persegi. Kemudian langkah ketiga yaitu karena yang dicat itu dinding dalam dan luar, maka luas total itu dikali 2. Luas total sama dengan 2 dikali 60.000 cm persegi.
yaitu hasilnya 120.000 cm persegi. Kemudian kita harus mengubah cm persegi ke meter persegi. Catatan 10.000 cm persegi itu sama dengan 1 meter persegi. Sehingga luas dindingnya itu 120 cm persegi diubah ke meter persegi menjadi 12 meter persegi. Karena 12 meter persegi itu kurang dari 30 meter persegi, jadi satu kaleng tersebut itu cukup untuk mengecat dinding dalam dan luar kandang kambing tersebut. Untuk soal yang nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, sebidang tanah dengan ukuran 25 meter dan lebarnya 18 meter, jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 300.000 tiap meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Yang pertama, diketahui panjang 25 meter, lebar 18 meter, harga tanah per meter perseginya 300.000. Ditanya berapakah harga tanah tersebut? Yang pertama, mencari luas tanah. Luas sama dengan panjang kali lebar 25 meter dikali 18 meter sama dengan 450 meter persegi. Yang kedua, harga tanah per tiap meternya 300.000, sehingga harga tanah keseluruhan itu 450 dikali 300.000 sama dengan 135 juta. Jadi tanah harga tersebut adalah 135 juta. Sudah. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali penjelasan dari kelompok 1 terkait soal nomor 1 dan 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya nomor 3 dan 4. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya untuk nomor 3 dan nomor 4. Baik, Pak. Untuk yang nomor 3 itu soalnya lahan masjid perumahan Harmoni berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 25 meter. Untuk keamanan dan kenyamanan, masyarakat di perumahan tersebut berencana memagari sekeliling lahan masjid. Berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan? Diketahui lahan masjid berbentuk persegi. Panjang sisinya 25 meter. Ditanyakan berapa meter panjang pagar di sekeliling lahan masjid yang dibutuhkan? Jawabannya yang pertama, kita cari keliling persegi dulu, Pak. Dari penjumlahan semua sisinya. Jadi 4 kali sisi-sisinya jadi 4 kali 25 meter. Hasilnya 100 meter. Sehingga panjang pagar yang dibutuhkan ada 100 meter. Untuk yang nomor 4 akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi, nomor 4, saat Nadine mengikuti acara manasik haji di sekolah, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah sa'i adalah lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Jika Nadine berlari kecil mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 7 kali, berapakah jarak yang ditempuh Nadine? Diketahui lapangan berbentuk persegi panjang lapangan 20 meter, lebar lapangan 8 meter. Nadine mengelilingi lapangan 7 kali. Berapakah jarak yang ditempuh Nadine? Dan jawabannya yang pertama, mencari keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali 20 meter tambah 8 meter, sama dengan 2 kali 28 meter, sama dengan 56 meter. Yang kedua, karena Nadine mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali, maka keliling total sama dengan 56 meter kali 7 sama dengan 36
392 meter. Jadi jarak yang ditempuh Nadine adalah 392 meter. Terima kasih. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Saya kira semua siswa sudah mengerti bagaimana konsep luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Nah, untuk mengukur pemahaman materi, Bapak akan memberikan kuis. Satu soal dikerjakan di kertas dan jawabannya bisa dikirim ke Bapak via WA. Soal akan Bapak kirim di grup WA. Soal bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini berakhir. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Jadi hari ini kita belajar mengenai keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Keliling digunakan untuk menghitung jarak batasan sebuah bangun datar. Keliling persegi yaitu 4 kali sisi dan keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan luas adalah cakupan besar area sebuah bangun datar. Luas persegi yaitu sisi kali sisi dan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sudah, Pak. Baik, kesimpulan tadi sudah tepat. Nah, dikarenakan waktu pembelajaran sudah habis, maka pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.